Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karlista Gabriela Saru dengan NIM 2023552086 dan teman saya Nabila Zara Syukri dengan NIM 202355202006 dan teman saya yang satunya. Saya Nurwana dengan NIM 2023552128. Oke. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah jaringan komputer, di mana kita pergi mengunjungi kantor, sekolah, atau kampus. Terus kita melihat topologi jaringannya itu menggunakan topologi jenis apa. Nah, di sini kita pergi ke kantor keuangan yang ada di Wali Kota Sorong, seperti yang ada di video ini. Nah, di sana kita bertemu langsung dengan Ibu Sekretaris dari kantor keuangan Kota Sorong. Kemudian kita diarahkan untuk melihat jaringan apa saja yang ada di situ, seperti gambar yang ada di layar ini. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada gambar ini dan ini merupakan jaringan yang menggunakan topologi star. Nah, topologi star sendiri itu adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat atau node terhubung ke satu perangkat pusat yang disebut hub atau switch. Nah, alasan kenapa gambar tersebut dikategorikan sebagai topologi jaringan dikarenakan. Jadi, alasan mengapa pada gambar tersebut dikategorikan sebagai topologi star karena ciri-cirinya, yaitu yang pertama terdapat satu perangkat pusat, yaitu switch atau router. Nah, terlihat beberapa perangkat mikrotik dan TP-Link yang berfungsi sebagai switch atau router pusat. Jadi, semua kabel LAN dari berbagai ruangan atau alat jaringan terhubung ke perangkat ini. Kabel dari setiap perangkat ditarik langsung ke pusat. Jadi, dalam gambar, kabel UTP dari berbagai arah masuk ke switch atau router, bukan dari satu perangkat ke perangkat lain. Ini adalah ciri khas topologi star. Jadi, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Lalu, tidak ada koneksi langsung antar perangkat jaringan pengguna. Jadi, semua komunikasi antar perangkat harus melalui titik pusat, yaitu switch atau router, bukan antar perangkat langsung, seperti pada topologi ring atau mesh. Lalu, kemudian, kabel tersusun menyebar dari satu titik. Jadi, terlihat kabel jaringan menjulur dari satu titik pusat ke beberapa arah, menunjukkan pola distribusi khas bintang. Jadi, pada gambar tersebut, kita kategorikan sebagai topologi star. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya yaitu topologi star ini biasa digunakan di mana aja sih? Nah, jadi topologi star itu adalah salah satu topologi jaringan yang paling umum digunakan karena efisiensinya dalam pengelolaan dan kemudahan troubleshooting. Nah, topologi star ini biasa digunakan di sekolah, perkantoran, rumah sakit, bank, toko retail besar, dan rumah modern atau rumah smart dan data center. Nah, seperti yang kita pergi kunjungi di kantor keuangan Kota Sorong. Nah, itu pemerintah menghubungkan komputer karyawan ke switch pusat dari satu server ke server lainnya dengan memudahkan pengawasan dan keamanan dari data pusat IT. Begitu juga dengan sekolah, rumah sakit, bank, toko retail besar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari topologi star? Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari topologi star yang pertama yaitu mudah ditangani saat terjadi masalah. Jika satu komputer atau kabel bermasalah, jaringan lainnya tetap berjalan normal. Mudah ditambah atau dikurangi perangkat. Perangkat baru bisa ditambahkan tanpa mempengaruhi perangkat lainnya. Pengelolaan dan pengawasannya lebih mudah karena ada satu titik pusat, maka kontrol jaringan terpusat. Performa stabil, setiap perangkat punya jalur sendiri ke switch. Jadi lalu lintas data tidak saling mengganggu. Selanjutnya kekurangan dari topologi star. Kekurangan yang pertama yaitu ketergantungan pada titik pusat. Jika switch atau hubnya rusak, seluruh jaringan bisa mati total. Terus juga biayanya lebih mahal. Pemakaian kabel yang banyak, setiap perangkat harus terhubung langsung ke pusat. Jadi, topologi star adalah jenis jaringan yang menghubungkan semua perangkat ke satu pusat, kontrol atau hub atau switch. Topologi ini mudah diatur, diperluas, dan diatasi jika terjadi kerusakan pada salah satu perangkat. Namun, kelemahannya terletak pada
ketergantungan terhadap perangkat pusat. Jika hub atau switch mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa terputus. Oleh karena itu, topologi start cocok digunakan untuk jaringan lokal yang membutuhkan keandalan dan kemudahan dalam pemeliharaan. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.